Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Harapannya kita semua tetap berada dalam anugerah dan berkat dari Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Senin 28 Maret 2022 kita dapat bertemu kembali dalam program Marturia Ministry. Hari ini adalah hari sukacita bagi saudara yang berulang tahun kelahiran, Bapak Dwi Warto Andreas Sitompul dan Mercy TK Sebua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru. Mengawali hari ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan tuli. Tuhan Yesus menyembuhkannya. Ia bisa melihat dan mendengar. Nah, peristiwa ini disaksikan juga dan diketahui oleh orang Farisi yang sejak awal tidak senang dengan Tuhan Yesus. Orang Farisi melontarkan isu bahwa kuasa yang dipergunakan, kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan adalah kuasa dari Beelzebul, kepala roh-roh jahat. Mereka berkata seperti itu karena mereka benci dan iri hati terhadap Tuhan Yesus. Hati mereka tidak terbuka untuk menerima kenyataan bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa Allah sendiri, yang tentu saja kuasa itu melebihi semua kuasa manapun yang ada di kolong langit ini. Nah, ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seseorang tidak akan mengalami kuasa dan mujizat dari Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Itu bukan karena kuasa Yesus yang kurang, tetapi karena mereka menutup hati mereka untuk mengakui kuasa Tuhan Yesus. Nah,
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari membuka hati untuk mengakui bahwa kuasa Tuhan Yesus itu besar dan dahsyat. Maka kita akan mengalami mujizatnya dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi kami. Ajar kami untuk terus mengakui bahwa Engkau Tuhan yang punya kuasa di langit dan di bumi ini. Kami percaya kuasa mujizat-Mu akan nyata dalam hidup kami. Amin. Demikian renungan kita Ibu Bapa, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.